Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Ustazah Kiki pada pelajaran Bahasa Indonesia. Cinta Bahasa Indonesia, cinta pula negeri ini. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, pertemuan kemarin kita sudah berbicara tentang aspek dalam teks pidato persuasif, langkah-langkah, struktur, dan cara memersuasi teks pidato persuasif. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, anak-anakku, apa saja kaidah kebahasaan dalam teks pidato persuasif? Yang pertama, nominalisasi pembedaan atau menggunakan kata benda. Kemudian yang kedua, itu bentuk pasif dan kata ganti orang. Yang ketiga, kosakata emotif. Yang keempat, kosakata bidang ilmu atau istilah. Kemudian yang kelima, sinonim. Dan yang terakhir adalah modalitas. Dalam kebahasan teks pidato persuasif, kita juga mengenal istilah konjungsi. Jadi menggunakan konjungsi dan kalimat persuasif. Nah, adapun konjungsi pengertiannya adalah apa itu, Ustazah? Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lain. Konjungsi juga disebut dengan kata penghubung. Kemudian berikutnya, macam-macam konjungsi. Macam konjungsi itu ada 4. Ada koordinatif, ada subordinatif, ada korelatif, dan ada antar kalimat. Berikutnya kalimat persuasif. Nah, tentu kita tidak asing lagi dengan istilah persuasif. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara. Nah, dari situ tentu kita sudah tahu bagaimana kita membedakan kalimat perintah dan kalimat persuasif. Selanjutnya, apa sih, Ustazah, ciri-ciri kalimat persuasif? Nah, ciri-ciri kalimat persuasif yang pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi seseorang. Yang kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata yang bersifat mengajak lainnya. Dan yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Itulah cara atau ciri-ciri kita menentukan kalimat tersebut kalimat persuasif atau bukan. Selanjutnya, bagaimana, Ustazah, cara menyusun pidato persuasif? Nah, caranya tentu kalau kita ingin menyusun sebuah teks pidato persuasif, langkah-langkahnya yang pertama. Nah, langkah-langkah menyusun pidato persuasif nih ya. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pikiran dalam pidato yang akan kita sampaikan. Yang kedua, mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, menentukan tujuan dari pidato tersebut. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah pidato yang utuh. Nah, itu adalah langkah-langkah bagaimana cara kita membuat atau menyusun pidato persuasif. Selanjutnya, bagaimana, Ustazah, kalau kita bisa menjadi seorang orator atau bisa berpidato dengan baik dan benar? Nah, yang pertama, persiapkan materi matang-matang. Jadi harus materinya benar-benar dipersiapkan. Yang kedua, persiapkan pendengaran kita. Dan yang ketiga, aspek yang diperhatikan dalam berpidato itu benar-benar kita terapkan dalam kita berpidato. Kemudian persiapan materi pidato. Bagaimana, Ustazah, untuk persiapan-persiapannya yang tadi? Jadi persiapan materi pidato itu yang pertama kita mengumpulkan bahan-bahan yang logis. Jadi yang menggugah perasaan audiens. Seperti yang pelajaran kemarin kita belajar tentang memersuasi. Jadi kita harus mengumpulkan kalimat, etika, logika, dan emosi. Kemudian menyusun kerangka naskah pidato tersebut sehingga menjadi kerangka yang sistematis. Nah, yang terakhir, bagaimana, Ustazah, persiapan mendengarkan? Jadi persiapannya yang pertama harus ada minat terlebih dahulu. Kita harus minat untuk mendengarkan sebuah pidato tersebut. Nah, dari minat tersebut kita perhatikan benar-benar. Perhatikan orang yang sedang berpidato. Kemudian yang
ketiga, perhatikan pula mencari ide pokok atau gagasan-gagasan pokok sehingga kita memahami pidato yang disampaikan oleh orang lain dan kita memiliki kemauan untuk juga ikut berpidato, untuk bisa berpidato sehingga pidato yang kita sampaikan bisa menarik dan diterima oleh audiens banyak. Nah, dari situ tentu tidak lepas dari aspek-aspek yang harus diperhatikan seperti kalau orang berpidato, kita harus memiliki sikap badan yang tegak, suara yang lantang, dan kewajaran sikap. Jadi tidak gestur tubuhnya tidak selalu digerakkan seperti halnya orang menari, tidak, tapi harus benar-benar memiliki kewajaran. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, mungkin pelajaran kita pada hari ini cukup di sini dulu. Jangan lupa oleh-oleh untuk kalian dari Usada adalah silakan mencari satu teks pidato persuasif atau boleh yang sudah kemarin kalian tentukan atau kalian tulis untuk kemudian kalian pidatokan secara video lalu dikirimkan kepada Ustada. Jadi Ustada tunggu tugas kalian berupa berpidato secara langsung melalui kamera. Jadi seperti Ustada sekarang ini, kalian nanti bisa mempraktekkan bagaimana cara orang berpidato yang baik dengan memperhatikan langkah-langkah dari materi tersebut. Jadi sekali lagi Ustada tunggu tugasnya, yaitu membuat video pidato persuasif dengan orator kalian sendiri. Pidatonya Ustada tentukan, boleh mengambil di internet, boleh juga membuat sendiri. Mungkin itu saja yang dapat Ustada sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu. Selalu pakai masker, stay at home, jangan lupa cuci tangan. Kemudian tidak keluar rumah jika tidak benar-benar penting. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.